kami ilmu ini kita mulai dengan membaca bersama-sama. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, semoga jadikan ilmu yang bermanfaatnya, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan henti-hentinya kita berdoa pada Allah, memohon dipahamkan setiap materi, karena miracle ini ya Allah yang takdirkan ya. Hadirnya Allah insya Allah meresapi setiap ilmu, meresapi sehingga kita bisa memudahkan. Dan baca dengan pelan-pelan, saran saya, di kala sepi, di kala sunyi, sinyal-sinyal cinta Allah gitu ya. Dan baca berulang-ulang, nanti hadis-hadisnya mungkin yang dikirim PDF-nya bisa baca berulang-ulang sehingga menimbulkan rasa cinta juga pada Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul ya di sini di Zoom bersama dalam kajian seminar Zoom PBI Pengda Jabar. Dalam kajian hadis bekam, hijamah membatalkan puasa, benarkah? Ya, yang insya Allah bersama Ustadz Muhammad Mulkam LC. Ya, beliau juga lulusan Madinah. Untuk biografinya dulu, saya sebutkan dulu ya. Izin untuk mengenal dulu biografinya. Biografinya dulu sebentar. Ya, dia juga alumni Universitas Islam Madinah, juga trainer bekam sunnah PBI, juga pengkadi hadis Atibun Nabawi, juga tim litbang Pemda Jabar. Alhamdulillah. Ustaz Muhammad Mulkan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Ustaz. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Ustaz ya. Mangga untuk bersama-sama semuanya dimohon untuk simak dulu ya materinya. Dan jika ada kendala hal-hal bisa di chat nanti ya, di chat. Dan untuk lain-lainnya bisa diinikan tuh ya, Masya Allah tuh. Untuk biodatanya ya, Masya Allah tuh. Ada di Masuk. Di sana aja udah masuk. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Dan semoga mudahkan ya belajar kita hari ini. Dan semoga bisa menyimak dan bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini. Baik, barakallah. Ustaz Muhammad Mulkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Mohon maaf ini suaranya jelas. Insya Allah jelas Pak. Bagus. Baik. Yang kami hormati Ketua Pengda Jabar, Allah yahfadzukum, semoga Allah menjaga antum beserta jajarannya, dan kami banggakan para peserta seminar Zoom, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya manggilnya apa nih? Kawan-kawan aja. Baik, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon izin memperkenalkan diri, bukan mau narsis juga. Jadi ada istilah tak kenal maka kenalan, baru sayang. Ya, Ustaz. Mohon izin perkenalkan diri, saya Muhammad Mulkan, asal dari Tangerang, sekarang berdomisili di Majalengka, Jawa Barat. Kelahiran tahun 15 Maret 1989, pendidikan terakhir S1 jurusan dakwah dan usuluddin di Jamiah Islamiyah Universitas Islam Madinah. Sekilas tentang perjalanan hidup, ini tentang perjalanan hidup terapi ya. Mohon izin perkenalkan diri. Ini kita mendapatkan ilmu terapi itu ketika kita di Pondok Pesantren Islam Center Muhammadiyah di Cipanas, yaitu mempelajari ilmu silat, dan ketika itu kita dilirik oleh senior kita
mungkin terlihat ada bakat di dalamnya. Yang di tahun 2003 itu kita belajar pijat seleo, juga olahraga. Kemudian masih di pondok pesantren kita mempelajari bekam ya di tahun 2007. Ini belum SOP PBI atau SOP ABI sebelumnya. Kemudian setelah itu, setelah keluar dari pondok pesantren, kita mengikuti pelatihan bekam di Abi Afif, Hafizahullah, Bapak Afif, Bapak Ustadz Afif, Hafizahullah Ta'ala di tahun 2010, sebelum kita berangkat ke Madinah. Kemudian masih di tempat yang sama, di Green Zone, di tahun 2011 kita mempelajari akupuntur. Alhamdulillah di tahun 2012 kita dapat beasiswa ke Jamiah Islamiyah, kemudian sampai di tahun 2017. Karena kita alhamdulillah selain menjalani tugas belajar, kita mempraktikkan bekam SOP AB. Dan di 2016 kita mempelajari akupuntur dari Japek. Ini sebenarnya sedikit lagi. Kemudian setelah selesai dari Jamiah Islamiyah pulang ke Indonesia, ya, karena ABI sudah berubah menjadi PBI, kita pun ikut ambil lagi di 2022 di Ibu Asih, Hafizahullah, di Bekasi. Kemudian terakhir kita ambil PFP di akhir tahun 2022. Begitu sedikit dari geografi kita. Halo, Ustaz. Suara jelas, Ustaz? Halo? Assalamualaikum. Suaranya putus-putus, Ustaz. Putus kah? Iya, kurang jelas. Bandung cukup jelas. Baik, itu sedikit dari biografi kami, ya. Kemudian kita akan sedikit membahas ya tentang pengenalan ilmu hadis sebelum masuk kepada inti materi, yaitu bekam di siang hari pada bulan Ramadan, apakah dia membatalkan puasa ataupun tidak. Mohon izin kepada seluruh peserta, ini sengaja kita tulis dengan bahasa Arab, karena semua yang bersumber daripada bekam sunnah yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan dapati di sana ada hadis dhaif, sahih, hasan, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke pembahasan hadis. Nah, ini kenapa kita membahas hadis? Ini sangat penting. Karena dalam PBI sendiri, ya, hadis tersebut adalah masdar, sumber daripada keilmuan, ya, ilmu bekam sunnah PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia. Kita masuk ke pengertian hadis. Hadis adalah ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin, dari perkataan, wa fi'lin, dan juga perbuatan, wa taqririn, dan juga ikrar. Ya. Kemudian wasifatin, dan juga sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lebih jelas lagi dengan contoh. Kita masuk ke contoh hadis qaul, yaitu perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada contohnya hadis inna syifa fi thalathatin. Sesungguhnya kesembuhan terdapat dalam 3 macam pengobatan. Syarbatu asalin, meminum madu, au syarfatin mihjam, atau torehan bekam, au kayyatin binnar, atau juga dengan kai, sundutan besi panas.
wa anha ummati 'anil kai. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk menggunakan kai. Ya. Adapun larangan kai ya tidak termasuk kepada larangan yang tahrim. Hanya karohah. Boleh digunakan, boleh tidak. Ini contoh daripada hadis qaul, perkataan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya hadis tentang fi'il, perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya Shallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun. Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan ihram. Wahtajama wa huwa shaimun. Dan beliau berbekam dalam keadaan berpuasa. Ya. Ini beliau sendiri Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang langsung mempraktekkan dengan amalan, yaitu beliau langsung dibekam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita sudah mengambil dua macam hadis. Yang pertama qaul, perkataan, yang kedua adalah fi'il, perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ada hadis takrir. Nah, ini takrir adalah al-muwafaqah, yaitu disepakati, tidak diingkari oleh Nabi Muhammad SAW. Takrirnya beliau SAW terhadap perbuatan para sahabat. Ya. Ini syaratnya al-muwafaqah, yaitu disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, adamul inkarin Nabi SAW qauli au fi'lis sahabah, yaitu berupa perkataan ataupun juga perbuatan para sahabatnya. Nanti diperjelas dengan contoh. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Ini baru 3 contoh tentang hadis. Qaulin, fi'lin, wa takrir. Adapun contohnya, kisah sebagian sahabat yang meruqyah pemimpin suatu kaum karena sebab digigit binatang berbisa. Ya. Kemudian sahabat tersebut meruqyah, ya, meruqyah pemimpin tersebut tanpa meminta izin Nabi Muhammad SAW. Kemudian biidznillah sembuh dengan ruqyah tersebut, yaitu dengan surat Al-Fatihah. Dalam lanjutan hadisnya, fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat tersebut mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu. Kemudian beliau radhiyallahu anhu menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah. Beliau berkata, wahai Rasulullah, wallahi, demi Allah, ma raqaitu illa bi Fatihatil kitab. Aku tidak meruqyah orang tersebut kecuali hanya dengan Ummul Kitab, yaitu Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Fatabassama. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Di sini fatabassam, hanya tersenyum, tidak diingkari, ya, ditakrir. Disepakati oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pengingkaran di dalamnya. Perhatikan. Pertama, sahabat tidak meminta izin, langsung meruqyah dengan surat Al-Fatihah pemimpin kaum tersebut. Ya. Kemudian, waqala wa ma adraka annaha ruqyatun. Kata Nabi Muhammad SAW, dari mana Anda tahu bahwasanya yang demikian, yaitu surat Al-Fatihah, bisa untuk meruqyah? Nah, perlu diketahui ruqyah tersebut apa definisinya adalah jampe-jampe, ya, ruqyah. Makanya nanti ada yang ruqyah syar'iyah, wa ruqyah ghairu syar'iyah. Yang ruqyah ghairu syar'iyah yang biasa dipakai oleh dukun yang berpura-pura jadi ustaz. Allahu musta'an. Baik. Tsumma qala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu minhum." Ambil upah dari mereka.
wadribu li bisahmin ma'akum. Kemudian upah tersebut itu berupa kambing dibagi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis tentang takrir, ya, ikrarnya Nabi. Itu mengikuti perbuatan Nabi, sebagian sahabat yang meruqyah dengan suratul Fatihah. Baik, berbeda lagi dengan ada sahabat yang membunuh orang, ya, yang sudah masuk Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengingkari perbuatan tersebut. Asyaqaqta qalbahu, apakah engkau tidak merobek dadanya sampai kamu mengetahui isi hatinya. Nah, ini tidak ada takrir, ya, langsung diingkari oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun meruqyah, ya, diikrarkan, dibenarkan bahwasanya itu adalah ruqyah. Ya. Ini sekilas tentang hadis takrir, contoh tentang hadis takrir. Selanjutnya yang keempat, tentang hadis yang membahas sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis Al-Barra, dari hadis sahabat Al-Barra radhiyallahu anhu, kana ahsanun nasi wajhan wa ahsanuhu khulqan wa ahsanuhu khalqan. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling tampan. Ahsanun nasi wajhan, ahsan, lebih bagus, ya, tampan, lebih tampan wajah. Ahsanuhu khalqan, yang anatominya pun lebih bagus. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ya. Nah, ini tentang hadis qaulin wa fi'lin wa taqririn wa sifatin. Kemudian kita masuk kepada pengertian sanad, karena di sana hadis berkaitan erat dengan sanad, ya. Definisi sanad huwa tariqul musilati ila matnil hadis, yaitu jalan yang menyambung kepada matan hadis, yaitu perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa jalannya? Airwatul hadis, yaitu mereka perawi hadis, ya. Kita ambil contohnya di bawah ini. Baik. Di situ kita ambil contoh, ada sanad, di sini ada matan hadis. Perhatikan kawan-kawan, ya, rekan-rekan PBI rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita ambil contoh sanad. Ini sanad yang bersambung kepada matan hadis, perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan di sana ada banyak sanad. Ya, artinya di sana pun ada kitab-kitab selain kitab Bukhari. Dan ketahuilah bahwasanya para ulama bersepakat kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, as-sahhul kitabi ba'da kalamillah ta'ala, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Di sini ada contoh sanad. Kita baca. Qala al-Imam al-Bukhari, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abul Yaman, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman. Akhbarana Syu'aib, ya, akhbarana, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib an Az-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri. Qala haddatsani Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini sanad. Sanad, ya, sampai ke matan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titik-titik. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ini dan itu. Ya. Ini sekilas tentang contoh daripada sanad. Halo? Ya, ini jelas suaranya, Ustaz?
Suaranya bagus, lancar, Ustaz. Mangga. Baik. Hanya mungkin jangan terlalu cepat nih sambil Oh, mikir. cepetan. Jadi satu Baik, slide satu, diulang satu. Mangga, lanjut. Nah, itu terakhir. Kita ulang sebentar. Nah, kemudian itu yang sanad. Kemudian masuk kepada contoh matan hadis. Ya. Matannya adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna syifaa fi thalathatin. Nah, ini hadis matan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di awal sudah disinggung bahwasanya hadis itu banyak macam. Ada qaul, perkataan, wa fi'lin, dan juga perbuatan. Ini kata Nabi Muhammad SAW, inna syifa, langsung dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ulang dari awal. Bagaimana Ustaz bikin? Siap, Ustaz. Diulang lagi dari atas, Ustaz. Mudah-mudahan ini dengan banyak pengulangan kita. Absyir. Ya. Baik. Pengenalan ilmu hadis. Ya. Kenapa harus dikenalkan ke semua? Karena ya terapis bekam yang mengatasnamakan bekam sunnah kembali kepada SOP-nya, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mengapa begitu penting? Ya karena di situ sumber-sumbernya semua. Ya. Di sini kita akan membahas tentang hadis. Ya. Hadis adalah ma udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, min dari qaulin, ucapan beliau. Ini pengertian hadis. Ucapan beliau, qaul, perkataan. Wa fi'lin, dan perbuatan beliau. Kemudian dan takrir, ikrar, ya, diikrarkan oleh Nabi SAW. Gimana Ustaz? Dan ikrar tidak ada pengingkaran di dalamnya, dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wasifatin. Wasifatin. Dan juga sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tentang pengertian hadis. Ya, hadis itu semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari perkataan beliau, perbuatan beliau, ya, takrirnya beliau terhadap perbuatan para sahabat dan ucapan para sahabat, dan juga sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ada ditulis sumber-sumbernya di bawah. Sampai sini bisa dipahami tentang hadis. Ya, seperti tentang bekam. Ini bekam ini masuk kepada hadis apa? Ya. Siap, Ustaz. Nah, hadis bekam ini kan masuk terhadap kepada perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya perbuatan dan juga qaul, seperti yang sudah diambil tadi, inna syifa fi thalath. Sesungguhnya pengobatan ada 3 macam. Itu ada perkataan Nabi Muhammad SAW, kemudian ada perbuatannya juga. Sampai sini bisa dipahami tentang hadis. Kalau sudah dipahami, kita beranjak ke contohnya. Siap. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan atau terakhir saja? Nah, ini contohnya. Contoh hadis tentang perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis tentang perkataan. Contoh perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam.
Inna syifaa fi salasatin. Sesungguhnya pengobatan itu terdapat pada 3 macam. Baik. Di sini dikatakan 3 macam, la yufidul hasr, tidak membatasi, di sana pun ada pengobatan yang lain. Ya. Yang dimana di sebagian hadis, khairu ma tadawaitum bihil hijamatu wal qustul bahri. Ya, pengobatan yang paling baik yang kalian lakukan adalah bekam dan qustul hin. Nah, ini disebutkan juga. Di sini dalam hadis ini, inna syifa fi thalatha, tidak menunjukkan bahwasanya pengobatan itu terbatas hanya 3 macam. Sampai sini bisa dipahami? Baik. Apa aja? Di situ ada syarbati asal, ada meminum madu, kemudian au syarbati mihjamin, atau torehan bekam, au kayyatin binarin, dan juga sundutan besi panas. Dalam lanjutan hadisnya, Nabi Muhammad SAW berkata, wa anha ummati anil kai, dan aku melarang umatku dari pengobatan kai. Nah, disinggung oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, pelarangan di sini untuk kai itu bukan litahrim, bukan untuk pengharaman. Ya. Karena orang yang meminta ruqyah dalam hadis yang lain, ya, itu tidak tidak masuk pada golongan yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Itu dalam hadis yang lain. Adapun hadis tersebut tidak menunjukkan bahwasanya hai itu haram, hanya tidak menjadikan orang yang meminta ruqyah tersebut masuk ke dalam 70.000 golongan yang sekilas tentang OT. Ada tidak masuk 10.000 golongan yang masuk di surga tanpa hisab dan adab. Di antara yang disebutkan yaitu meminta ruqyah dan juga bisnis tuh ini nih, pede, katre, berapa B? Sampai ini kamu lagi. Sampai udah final. Kok hilang Ustaz? Suaranya Ustaz. Ustaz Mulkan, afwan, ini tadi anak al-mut'ol. Mohon di itu lagi. Tadi ada apa? Ada yang berbicara jadi anak mut'ol karena tidak tahu siapa yang berbicara. Silakan Pak Ustaz Mulkan, di-on-kan lagi mic-nya. Ustaz Mulkan. Baik. Ya. Kita masuk ke hadis perkataan. Sudah masuk tadi atau kita lewat? Sudah masuk atau diulang lagi? Terdengar suaranya? Alhamdulillah. Baik. Dilanjut aja. Lanjut aja. Baik, itu sekilas tentang perkataan, hadis tentang perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh yang kedua tentang perbuatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ihtajama, beliau berbekam, wahwa muhrimun, dalam keadaan beliau berihram. Dari hadis ini diambil faidah bahwasanya berbekam ketika kita melakukan ibadah haji dan umrah ketika ihram itu tidak merusak ihramnya, tidak membatalkan ihramnya. Kemudian wahtajama wa huwa shaimun,
beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam dalam keadaan shaim, berpuasa di siang hari. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini hadis tentang contoh perbuatan. Beliau sendiri langsung melakukan ataupun langsung dibekam ya oleh terapisnya. Ini menunjukkan bahwasanya itu hadis contoh perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh tentang hadis perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, takrir. Nah, perhatikan di sini ada dua panah. Ya, takrir itu dipersyaratkannya apa? Al-muwafaqatu, al-muwafaqah, al-muwafaqah yaitu disepakati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang disepakatinya? Yaitu perkataan ataupun ucapan para sahabat. Ya. Ucapan dan perkataan para sahabat yang tidak diingkari oleh Nabi Muhammad SAW, jadilah hadis tersebut sebagai hadis takrir Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari takrir tersebut ada yang kedua, ada syarat yang kedua, yaitu adamu inkarin Nabi SAW. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari perkataan dan perbuatan sahabat tersebut. Qaulin atau fi'li sahabat. Tidak mengingkari perkataan dan juga perbuatan sahabat. Paham sampai sini takrir, hadis tentang takrir? Contohnya, kita ambil contoh. Contoh hadis. Ya. Kisah sebagian sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang meruqyah pemimpin suatu kaum dengan surat Al-Fatihah. Ya. Sebagian sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meruqyah pemimpin suatu kaum yang terkena sengatan binatang berbisa. Ya. Kemudian penduduk suatu kaum tersebut meminta tolong kepada sahabat tersebut. Kemudian sahabatnya langsung membacakan ruqyah dengan surat Al-Fatihah. Dan biidznillah setelah diruqyah dengan surat Al-Fatihah, ya, langsung sembuh biidznillah. Kemudian dalam hadis tersebut, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tersebut mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadzakara dzalika lahu. Kemudian beliau menyebutkan kisah tersebut, kisah ruqyahnya. Ya, faqala. Maka sahabat tersebut menceritakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi, demi Allah, ma raqaitu, tidaklah aku meruqyah illa bi Fatihatil Kitab, kecuali hanya dengan surat Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Ya. Istilah lain dalam untuk surat Al-Fatihah itu Fatihatul Kitab. Fatabassama. Perhatikan di sini fatabassam. Fatabassam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ya tersenyum, tidak mengingkari perbuatan sahabat tadi. Kalau seandainya mengingkari, ya, niscaya seperti yang ada dalam hadis yang lain. Ketika ada orang musyrik yang sudah pepet kemudian baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, langsung dipengkal oleh sebagian sahabat. Kemudian diceritakan oleh kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung Nabi Muhammad SAW marah. Seraya berkata, asyaqaqta qalbahu. Antum kenapa enggak dibelah dadanya? Biar antum tahu isi hatinya. Nah, ini bentuk pengingkaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalam hadis ini, hadis tentang ruqyah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengikrarkan, ya, al-muwafaqah, disepakati, tidak ada pengingkaran di dalamnya. Nah, maka di sini
dalam hadis ini kita ambil faedah bahwasanya hadis ini termasuk hadis tentang takrir, pengikraran Nabi Muhammad SAW fi'l sahabah, yaitu perbuatan sahabat atau sahabat, dan juga ucapannya sahabat. Kemudian kita lanjutkan, waqala, kata Nabi Muhammad SAW, wa ma adraka annaha ruqyah. Dari mana Anda tahu bahwasanya yang demikian surat Al-Fatihah tersebut adalah ruqyah? Ya. Perlu kita ketahui bahwasanya ruqyah sendiri bermakna apa? Jampi-jampi. Kayaknya di sana ada ruqyah syar'iyyah wa ruqyah ghair syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah yang diambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ada juga ruqyah ghair syar'iyyah, yang dimana yang dipakai oleh para dukun-dukun yang berkodok ustaz. Kemudian summa qala, kata Nabi Muhammad SAW, khudu minhum, ambillah upahnya dari mereka, yaitu apa? Ambil, wadribu li bisahmin ma'akum, dan bagi dua untuk saya, kata Nabi Muhammad SAW. Sampai sini bisa dipahami hadis tentang takrir? Tidak ada pengingkaran di dalamnya oleh Nabi Muhammad SAW. Cukup jelas, alhamdulillah. Jelas, alhamdulillah. Insyaallah. Lanjut. Sifat. Ini sifat sendiri. Ya. Sifat langsung menceritakan tentang sifatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis, fi hadis Al-Barra, dari hadis Al-Barra radhiyallahu anhu, kana ahsanun nas. Ya, beliau menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana ahsanun nasi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling handsome, paling ganteng. Ahsan itu baik. Ya. Ahsanun nasi wajhan. Wajhan di sini sebagai tamyiz. Tamyiz ini ahsan kan baik. Apa yang baiknya? Yaitu wajahnya. Berarti apa? Ganteng. Ya. Ahsanun nasi wajhan wa ahsanuhu khalqan. Khalqan itu penciptaannya. Kalau khuluq itu akhlaknya. Wa ahsanuhu khalqan. Dan manusia paling baik anatominya, yaitu sebagian riwayat diceritakan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ini hadis tentang sifat. Sampai sini bisa dipahami, yaitu hadis tentang hadis. Apa kesimpulannya? Ma udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa takririn wa sifatin. Nah, ini 4 ini yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang sekilas tentang pengertian hadis. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan tentang ilmu hadis? Ini masih bahas ilmu hadis. Siap, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Insyaallah jam 9. Insyaallah kalau nanti di sesi akhir untuk ulumul hadisnya kita bisa diperdalam. Baik. Sebenarnya mohon maaf kalau seandainya boleh saran, ilmu hadis sendiri nggak bisa sekilas gini ya. Kalau bisa ya, ini cuma saran ya, bisa diterima, bisa enggak ya. Pemda Jabar sendiri kita adakan jelas tentang bahasa Arab atau hadis, ya, artinya biar tidak terlalu juga. Nanti ketika ada hadis yang ini, nanti dicari tuh, ini benar enggak kan? Ya. Siap, insya Allah sahabat-sahabat di Pemda Jabar nanti kita akan fokuskan pembahasannya ke ulumul hadis mengenai bekam ya. Jadi nanti sahabat-sahabat bisa request hadis apa yang akan kita bahas ya, sehingga kita bisa lebih yakin ketika menyebutkan hadis. Jangan sampai kita menyatakan ini hadis dari Rasul, ditanya riwayat siapa, kita nggak tahu, atau bahkan ternyata bukan hadis Rasul. Nah, nauzubillah ya, kita harus takut juga terhadap sebuah ancaman, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu 'alan nar. Maka kita harus hati-hati. Maka terutama ini kita sebagai pendakwah bekam ya harus hati-hati juga ya. Karena bekam ini adalah
ilmu pengobatan yang ada bisnisnya juga. Kita tidak menutup mata ya. Dan kebanyakan para pemalsu-pemalsu hadis itu adalah tukang bisnis ya. Sampai mengatakan ikat pinggang ini buat apa, menyandurkan kepada Rasulullah. Nah, ini kita harus fair. Mana yang benar-benar hadis, mana yang hanya kaul sahabat atau kaul ulama. Jadi jangan sampai kaul ulama kita sebutkan ini hadis loh. Nah, jangan seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya dengan kita bermajelis seperti ini kita bisa saling belajar ya. Insya Allah di sini juga banyak peserta yang bisa jadi lebih ini ilmunya ya. Silakan dilanjut Ustaz, Bangga. Baik. Kemudian kita masuk ke pengertian sanad hadis. Tadi kan kita mengenal tentang hadis, yaitu tentang perbuatan, perkataan. Sekarang sanadnya. Kenapa sekarang hadis Nabi Muhammad SAW bisa sampai ke tengah-tengah kita? Nah, diantaranya ada sanad hadis. Ya, kalau seandainya tidak ada sanad hadis, gampang saja semua orang bisa memasukkan hadis. Akan tapi di sana Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini dengan ruwatul hadis, riwayat hadis ya. Kita lanjut ke sanad hadis. Nah, perhatikan di sini sanad hadis. Definisi sanad hadis. Wa tariqul musilati ila matanil hadis. Tariqah, jalan yang bersambung kepada matan hadis. Hadis sendiri kita pahami apa tadi yang sudah kita bahas, qaul perkataan, ucapan atau perkataan, perbuatan, takrir dan juga sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Toriknya itu siapa? Jalannya itu siapa? Airwatul hadis, periwayat hadis. Ya. Kita ambil contohnya di sini di bawahnya, perhatikan. Nah, di sini ada sanad hadis dan juga matan hadis. Ini sanad, ini matan hadis. Nah, lihat perbedaannya. Sanad hadis Qala Bukhari. Kita ambil sanad dari Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Meskipun di sana ada sanad-sanad di kitab yang lainnya. Akan tetapi kita bahas yang dari Imam Al-Bukhari. Perlu diketahui bersama bahwasanya kitab ashahul kitab ba'da kitabullah wal Bukhari wa Muslim. Para ulama bersepakat bahwasanya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Bukhari dan kitab Muslim. Rahimahumullah ta'ala. Ya. Adapun yang kedua, yang selainnya itu ada yang sahih, ada yang hasan. Bahkan ada juga yang dhaif. Ya. Baik. Qala Al-Bukhari, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abul Yaman. Coba perhatikan, fokus di sanad hadis. Nah, ini kalau bahasa Arab bacanya dari samping. Qala Al-Bukhari, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, yaitu Abul Yaman. Wa akhbarana Syu'aibun, dan telah mengabarkan kepada kami yaitu Syu'aib Anis Zuhri, dari Imam Az-Zuhri rahimahullah. Qala, beliau berkata, haddatsani Anas. Nah, Anas bin Malik adalah seorang sahabat. Perhatikan di sini, matan hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titik-titik. Nah, ini matannya. Kenapa bisa sampai ke kita sekarang? Karena perhatikan di sini ada sanad hadis yang kuat. Itu dari Imam Az-Zuhri sampai Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dari riwayat sahabat Anas bin Malik sampai ke Imam Bukhari rahimahullah dinamakan apa? Sanad. Ya. Kemudian hadisnya itu dinamakan matan hadis. Matanul hadis. Contohnya hadis inna syifa fi salasatin. Sesungguhnya pengobatan terdapat pada 3 macam.
Ya, ini matan hadis yang sudah dikenal sama kita. Itu apa? Syarbatu asal, minum madu, syartati mihyam, dan baik, kita ulang. Inna syifa fi thalathah. Sesungguhnya pengobatan ada tiga macam. Syarbat yang khas minuman. Torehan bekam. Perhatikan torehan ya. Torehan bekam. Syarbat ini ya. Wakayatin bina. Dan juga kai. Sundutan besi panah. Wa anha ummati anil kai. Nah, ini tentang sanad hadis. Bisa dipahami? Jadi sanad hadis itu siapa yang meriwayatkannya, ruwatul hadis, di luar daripada perkataan Nabi Muhammad SAW. Ini sanad hadis contohnya. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib an Zuhri qala haddatsana Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini matan sanad hadis. Jadi pahami? Siap. Ustaz. Lanjut, Ustaz. Mangga. Nah, sekarang ke macam hadisnya. Ini diantaranya, saya tulis diantaranya. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu'. Maudhu' itu palsu. Ya. Nah, di sana ada macam hadis yang lainnya. Cuman karena waktunya terbatas, kita ambil contoh sebagiannya saja. Lanjutkan, kita bahas tentang hadis sahih. Nah, perhatikan di sini. Ini harus jeli di sini hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Semua hadis yang sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara perawinya, ya, yang adil. Syarat daripada rawi itu adalah adil, kuat hafalannya, ya, meriwayat perantara rawi yang adil, kuat hafalannya, dan meriwayatkan hadis dari rawi yang semisalnya seperti dari yang sudah disebutkan, ya. Disertai dengan bersihnya sanad tersebut dari penyakit. Ya. Ini apa namanya definisi daripada hadis sahih. Ya. Nah, ini syarat hadis sahih. Perhatikan. Terbaca di situ. Ini syarat. Terbaca, Ustaz. Baik. Hadis sahih pertama harus bersambung kepada Nabi Muhammad SAW sanadnya. Ya. Yang kedua, rawinya harus adil, tidak berbohong. Sampai dikatakan apa? Sampai ada yang sebentar ini lobet. Sampai dikatakan ketika ada salah satu periwayat yang pura-pura memberi makan kucing saja, ini hadisnya tidak diterima. Sampai kalau seandainya periwayatnya kebanyakan zaman sekarang, tapi bohong, nah ini nggak bakalan keterima riwayatnya. Ya. Kenapa? Sudah terbiasa bohong. Ya. Sanadnya yang pertama harus bersambung. Yang kedua, rawinya harus adil, tidak boleh bohong. Ya. Hafalannya pun harus kuat. Yang ketiga ini hafalan perawinya harus kuat. Ya. Yang keempat, rawi tidak syadz. Syadz itu menyelisihi, ya, kebanyakan jumhur perawi yang kuat yang lainnya. Ya. Yang kelima, tidak ada penyakit di dalamnya. Di dalam sanadnya, kalau seandainya ada satu orang saja yang suka berbohong atau misalnya suka lupa, nah ini riwayat hadisnya suka dipertanyakan. Nah, ini syarat daripada hadis sahih. Sampai sini bisa dipahami? Ustaz. Baik. Selanjutnya, di sana ada hadis. Baik, masih hadis sahih. Contoh daripada hadis sahih. Nah, ini ambil contoh daripada hadis sahih.
Inna afdala ma tadawaitum bihil hijamatu wal qustul bahri wala tu'adzibu sibyanakum bil ghamzi. Inna afdala, sesungguhnya pengobatan yang paling afdal ma tadawaitum bihi al hijamah, yaitu al hijamah wal qustul bahri, itu qustul hindi yang lagi tenar kemarin waktu COVID. Itu lagi kena. Dipakainya bagaimana caranya? Pakai aja kapsulnya kemarin. ada kapsulnya. Ada juga kalau di Saudi waktu itu ada sebagian teman kita praktekannya di seperti gurah. Kemudian wala tu'adzibu sibyanakum bil ghamzi. Jangan kalian mengazab anak-anak kalian dengan cara apa? Mencolok-colokannya. Ya, artinya di sini berkaitan dengan qustul bahri sendiri. Ada cara lain kata Nabi Muhammad SAW. Ya udah di gurah aja pakai qustul bahri, qustul hindi. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Sampai jam berapa Ustaz bikin? Jam 9. Setengah 10 kan? Ini insya Allah materi sampai setengah 10. Baik, ya. kita kejar aja. Ada di ya. Kemudian hadis hasan. Nah, ini di bawahnya hadis sahih. Alladzi tawaffarat fihi syurutul hadits sahih, yang di mana di dalamnya ya, terpenuhi syurutul hadits sahih. Syarat-syarat daripada hadis sahih terpenuhi. Illa syartan wahidan, kecuali satu syarat saja. Apa itu? Wa huwa dhabtur rawah. Yaitu apa? Hafalan perawinya di bawah level daripada hafalan perawi hadis sahih, ya. Syaratnya semua terpenuhi kecuali satu, yaitu syarat daripada hafalan. Nah, ini tentang hadis hasan. Contoh hadis hasan, man ihtajama li 17, barang siapa yang berbekam pada tanggal 17 wa 19 dan 19 wa 21 dan juga tanggal 21 dan syifaan min kulli da. Ya, maka berbekam di tanggal tersebut adalah sebagai pengobatan daripada segala macam penyakit. Ini contoh daripada hadis hasan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, dari Abu Hurairah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ini di hasan. Kemudian yang ketiga di bawah keduanya, di bawah hadis sahih dan hadis hasan, ada hadis yang dhaif. Ya. Baik, pengertian daripada hadis dhaif, kullu haditsin, setiap hadis, lam tajtami' fihi syurutul hadits sahih, yang dimana hadis tersebut tidak terpenuhi syarat-syarat daripada syarat hadis sahih. Yang tadi sudah disebutkan. Wa kadza, dan demikian juga lam tajtami' fihi syurutul hadits hasan, tidak terpenuhi syarat daripada hadis sahih dan juga tidak terpenuhi syarat daripada hadis hasan, maka itu dikatakan bahwa dhaifun, maka hadis tersebut adalah hadis dhaif. Hadis dhaif. Contoh daripada hadis dhaif, khairu ma tadawaitum bihil hajmu wal fasad. Pengobatan yang paling baik yang kalian lakukan al-hajmu, yaitu hijamah, wal fasadu, dan tambahan fasad, yaitu apa? Fasdu, kotak darah ya. Fasad itu fasdu. Nah, ini hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya yaitu Dhaiful Jami'. Ini contoh daripada hadis yang dhaif, ya. Maka
kalau seandainya fasdu disandarkan kepada pengobatan Nabi Muhammad SAW, oh ini mah sunnah Nabi SAW, Bismillah, ya Bismillah aja, cuman bukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Akan tetapi pengobatan fasdu tersebut ada sejak zaman sebelum zaman Nabi Muhammad SAW dan tergolong pada pengobatan Arab klasik, ya, bukan dari pengobatan Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena disebutkan hadisnya dhaif, tidak boleh disandarkan kepada pengobatan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir dari macam hadis, yaitu hadisun maudhu'. Hadis yang maudhu'. Apa itu hadis maudhu'? Ini hadis tingkatannya di bawah daripada hadis dhaif, ya. Hadis al-maudhu', hadisul maudhu', mukhtalaqul masnu'. Hadis yang dibuat-buat. Nah, ini kata Ustaz Bikin Allah tadi, karena apa? Banyak yang bisnis juga di Bekam. Nah, ini pengobatan Nabi semua. Ya, kencur pengobatan Nabi misalnya. Sekarang hadisnya. Ya. Baik, mukhtalaqul masnu', hadis yang dibuat-buat. Alladzi yunsabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, yang dimana yang dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadiban, yaitu secara kadib, bohong. Ini perkataan trapis tapi dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita katakan ini pengobatan Nabi, akan tetapi ini pengobatan misalnya sudah ada di zaman sebelum tipu nabawi. Itu apa? Di zamannya Arab, ya Arab kuno. Malah kita katakan ini pengobatan Arab klasik. Walaysa lahu silatun haqiqiyatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam walaysa min hadithihi. Dan hadis maudhu' ini laisa lahu silatun. Tidak ada sanad yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaysa min hadithihi, dan juga matanya pun tidak bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita ambil contohnya. Alaikum bil hina. Hina itu tahu hina? Hina pacar kuku, alat yang inai. Alaikum bil hina. Coba pakai hina, kata Nabi Muhammad SAW. Fa'innahu yunawwiru wujuhakum. Baik. Bukan kata, ini kita berbicara tentang hadis maudhu' yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan perkataan Nabi SAW. Baik. Alaikum bil hina. Wajib kalian untuk menggunakan hina. Kenapa? Ada manfaatnya apa? Fa'innahu yunawwiru wujuhakum. Karena sesungguhnya hina, inai tersebut dapat mencerahkan wajah kalian, wa yutahhiru qulubakum, dan dapat membersihkan hati-hati kalian. Ini hadis, ya hadis, tapi hadisnya maudhu', tidak sahih ketika dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hina tersebut, inai, itu ada manfaatnya. Saya sendiri sudah mempraktekannya di 2010, ada klien yang diabetes, yang kakinya Masya Allah sudah lumayan parah, yang bernanah, ya, di dalam tapi nanahnya. Nah, ini kita pakai kunyit diparut dan juga hina. Hina ditempelkan, malamnya, paginya sudah nanahnya sudah disedot oleh hina tersebut. Hina. Dan kita tidak menisbatkannya kepada pengobatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada contoh hadis yang sekarang nih populer nih, hadis maudhu' juga nih. Dari nemu nih kita. Dari Jabir Al-Muqni. Nah, ini sebenarnya kita sudah mengirimkan artikel ke PBI Pusat, di-upload. Mungkin ada yang mau menukilkan, wallahu a'lam, ini nggak tahu salah ataupun mau menampilkan, oh ini ada hadis baru. Wallahu a'lam, maksudnya apa? Ya, semoga Allah memberikan hidayah. Dari Jabir Al-Muqni, ya, berkata, aku tidak akan merasa sehat sehingga aku berbekam. Karena sesungguhnya pada bekam itu terdapat iman. Kemudian yang benarnya apa hadisnya?
Para sahabat dalam apa? Dalam Sahih Bukhari rahimahullah, anna Jabir bin Abdullah adal muqanna, bahwasanya sahabat Jabir ada ya'udu, ya, menengok tabi'in. Al-Muqanna itu nama seorang tabi'in, bukan nama sahabat itu Jabir al-Muqni. Tapi apa? Al-Muqanna adalah seorang tabi'in. Tsumma qala la abrah hatta tahtajib. Kata Jabir radhiyallahu anhu, saya tidak akan pergi dari tempat ini sampai engkau melakukan pengobatan bekam. Nah, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, inna fihi syifa, sungguhnya di dalamnya ada kesembuhan. Dan terakhir, bagi kita seorang terapis ataupun pengobat tradisional ataupun yang lainnya, ini sebagai pengingat saja buat diri saya dan kita semua, ya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, inna kadhiba alayya laisa kadhibin ala ahadin, sesungguhnya dusta atas namaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti dusta kalian kepada orang lain memakai nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih ada ancamannya. Perhatikan, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan, secara sengaja, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah dengan apa? Kursinya di neraka. Ini ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekilas tentang ilmu hadis. Pertanyaannya nanti aja, Ustaz. Kita lanjut ke kajian hadisnya. Itu sekilas tentang ilmu hadis. Lanjut, Ustaz. Lanjut, Nah, baik. yang penasaran nanti ilmu hadisnya nih, Masya Allah ya. Jadi sahabat-sahabat, jangan hanya karena bermanfaat, karena ada manfaatnya, kemudian juga langsung kita sebutin hadis, itu dari hadis ya. Dan juga bukan berarti sesuatu yang tidak ada hadisnya tidak bisa dipakai ya untuk masalah dunia ini gitu. Tapi kita harus benar-benar hati-hati, karena ketika dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, itu akan menjadi dasar akidah nantinya gitu ya. Jadi kalau misalkan hasil penelitian dari lab jangan sebutkan keluar Rasulullah gitu kan, jangan seperti itu ya. Lanjut, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Mangga. Baik, Absyir. Nah, lanjut ke inti dari kajian kita, itu kajian hadis bekam. Berbekam di siang hari batal atau enggak? Suaranya jelas, Ustaz? Jelas, Ustaz, jelas. Baik, Absyir. Nah, antara saum dan hijamah, kita mau langsung jawab pertanyaan atau jawab materi, cuman mau saya artinya flashback dulu ke semuanya, kembali ke apa namanya, definisi. Ya. Definisi saum. Karena kita lagi membahas saum, batal atau enggak. Ini definisi saum secara bahasa, as-sukutu, yaitu diam. Yang kedua, al-imsaku, menahan. Sebagaimana dalam ayat ini, nadartu lirrahmani sauman, kata Maryam alaihissalam, sesungguhnya aku bernadar kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, sauman. Sauman yaitu as-sukutu 'anil kalam, tidak mau berbicara. Ini tentang Maryam alaihissalam. Ada sumber-sumbernya di bawah. Itu secara bahasa adalah as-sukutu wal imsak. Sukut, diam,
dan juga imsak menahan. Secara istilah, at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala. Saum itu sendiri adalah bentuk peribadatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Bil imsaki 'anil akli. Dengan menahan masuknya makanan, wasyurbi, dan juga menahan daripada minuman, wasairil mufattirat, dan juga dari segala jenis yang membatalkan saum tersebut. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari terbitnya fajar, bukan matahari ya, fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ini definisi secara istilah. Hukumnya wajib. Hukum saum Ramadan. Puasa Ramadan adalah wajib. Pertama ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba yaitu furidha, diwajibkan alaikum atas kalian as-syiyam, puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kami telah wajibkan kepada umat sebelum kamu, sebelum kalian. Untuk apa saum tersebut? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini hukum daripada Al-Quran. Adapun dari As-Sunnah, buniyal Islamu ala khams. Agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan. Di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan saumu Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir ada ijma', kesepakatan para ulama. Naqal al-ijma' ala fardhiyatihi. Ini Ibnu Qudamah dan Imam Ibnu Qudamah, Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah rahimahullah di antaranya ya, menukilkan bahwasanya kesepakatan para ulama tentang wajibnya puasa Ramadan. Nah, ijma' yaitu kesepakatan. Nah, ini di antaranya kita sebutkan perkataan Ibnu Qudamah. Wa ajma'al muslimuna ala wujubi siyami syahri Ramadan. Ajma' telah bersepakat al-muslimun, kaum muslimin, ala wujubi, atas wajibnya siyami syahri Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Ini tentang hukum berpuasa, bagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala tentang puasa. Kemudian tentang definisi bekam. Ya. Kita masuk sekarang ke bekam, definisinya. Secara bahasa makhudatun min hajama bima'na mas. Hajama bima'na mas, yaitu menyedot. Wal hijamatu ta'ni masud dammi wa ikhrajihi minal badan. Adapun hijamah yang dimaukan adalah masud dam, menghisap darah, wa ikhrajihi minal badan, dan mengeluarkan darah kotor tersebut dari badan. Nah, almas, kita perhatikan jenis penyedotan. Lihat, perhatikan yang paling kanan tuh yang ada bapak-bapak menyedot tanduk sapi. Ya. Sulaiman Isa. Lagi. Gambarnya jelas? Ini ada 3 gambar. Yang pertama disedot langsung oleh mulut manusia. Terapis bekam ini dilakukan di zaman kemudian di zaman Nabi Muhammad SAW melakukan pengobatan hijamah dengan cara menyedot dengan mulut. Ya. Materialnya apa? Yaitu tanduk. Kemudian yang kedua ada gambar lintah. Ya. Lintah pun menyedot langsung dengan mulut, tidak ada perantara. Ya. Kemudian yang terakhir ada pengobatan bekam dengan
metode peralatan yang modern. Dan sekarang masih di Madinah orang-orang Arab pun bilangnya apa? Ya, ada watul Sini aja, coba dulu. dengar? Coba dulu. Baik, yang terakhir ini ada watul hikamatul hadits. Iya, Ustaz, suaranya mengganggu, Ustaz. Mengganggu, Ustaz. Mengganggu suaranya. Dimatikan semua dulu. Itu tentang penyedotan. Ya, ini kita harus garis bawahi ini bekam itu penyedotan. Di zaman Nabi Muhammad SAW dilakukan secara disedot oleh mulut. Maka nanti ada hadis aftarul hajimu wal mahjum. Yang dibekam dan yang membekam batal puasanya. Ya. Nanti berhubungan dengan apa dia? Kemudian secara istilah ikhrajud dam minal jildi an tariqil masjid thumma tashritul zahirul khafif ala dhahril jildi thumma al-massi marratan ukhra fa yakhrujud dam. Ini secara istilah yang ada di buku merah PBI. Ya, kita garis bawahi yang ini saja, yang apa namanya, yang secara istilah nyedot, penyedotan, ya, yang dimana di zaman Nabi Muhammad SAW penyedotan hijamah dengan cara disedot oleh mulut. Ini hadis tentang keutamaan hijamah asyifa'u fi thalathatin. Ya, kita sudah bahas tadi. Nah, ini sekilas tentang faedah dari hadis tersebut. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya At-Tib An-Nabawi. In kana al-mardu haran 'ala janahu bi ikhrajid dam. Kalau seandainya penyakitnya bersifat panas, berpatogen panas, maka kita keluarkan dengan cara mengeluarkan darahnya. Ya, ai al-hijamah, yaitu dengan hijamah, li'anna fi dzalika istiqragan lil madah. Karena dengan hijamah tersebut dapat mengeluarkan kadar yang berlebih dalam darah. Wa tabri dan lil mazaj. Dan dapat mendinginkan patogen panas dalam tubuh. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. In kana baridan, kalau seandainya dingin, ala janahu bitaskhin, kalau seandainya dingin, sebaliknya, kita obati dengan memanaskan tubuh tersebut. Wadzalika mawjudun fil asl. Maka yang demikian terdapat pada madu. Ya, karena disebutkan apa? Di antara sifatnya madu adalah panas. In kana yahtaju fi dzalika, yahtaju ma'a dzalika ila istifragil madatil baridati. Kalau seandainya diperlukan untuk mengeluarkan patok yang dingin, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fal aslu, maka ini madu ya anu kadzalika, dapat mengeluarkan patogen dingin yang berlebih dalam tubuh. Lima fihi minal indaj, karena dalam madu tersebut dapat memanaskan, ya, tubuh kita. Ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab At-Tib An-Nabawi. Nah, langsung kepada inti permasalahan. Apakah hijamah ke pengertian bekam secara bahasa kan perantara tanduk disedot oleh mulut? Nah, di sini ada dua pendapat. Nah, terdengar Ustaz? Dengar Ustaz, dengar. Baik. Di sini ada dua pendapat di kalangan ulama. Ini pendapatnya hebat semua. Sampai kita juga berantem di dalam batal nggak batal gitu. Ada yang pertama pendapat yang membatalkan puasanya. Yang kedua tidak membatalkan. Ini pendapatnya kuat di kalangan ulama. Ya. Pendapat yang pertama yaitu membatalkan puasa. Jelas ini? Jelas Ustaz, jelas. Oh, membatalkan puasa. Nah, ini kita sebutkan di antara pendapat ulamanya. Ada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, pendapat Ibnu Taimiyah ini yang terdahulu, kemudian bin Baz dan Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Ini pendapat yang kecilnya dikit saat itunya. Karena ini kebanyakan di Saudi Arabia
bermadhab apa? Hambali. Dikecilin ininya Ustaz, apa persentase PDF-nya. Oh ya, baik. Biar apa kelihatan keseluruhannya agak ini. Lihat. Nah, gitu aja. Sip. Ya, ini kita ngambil pendapat yang pertama. Perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal qawlu bi anna al-hijamata tufattir, dan pendapat yang mengatakan bahwasanya hijamah itu membatalkan puasa, madhabu aktsari fuqaha'il hadis, yaitu madhabnya kebanyakan fuqaha al-hadis, ahlul hadis. Ke Ahmad bin Hambal, seperti Imam Ahmad bin Hambal, Ishaq ibnu Rahaweh, dan Imam Ishaq ibnu Rahaweh, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Munzir, dan selainnya. Ini dalam Majmu' Fatawa. Ini pendapat yang membatalkan puasa. Pendapat yang sekarang Syekh bin Baz rahimahullah, la yadurru shaim khurujud dam illa al-hijamah. Tidak memadaratkan darah untuk orang yang berpuasa kecuali satu, yaitu hijamah. Ini pendapat ya. Pendapat. Faidah tajama fasahih annahu yuftiru bil hijamah. Kalau seseorang berbekam fasahih, maka yang benar annahu yuftiru bil hijamah. Maka orang tersebut apa? Batal puasanya ketika dibekam. Wa fihi khilafun bainal ulama. Kata beliau rahimahullah, di dalamnya terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama. Nah, ini pendapat beliau. Lakin as-sahih, akan tapi yang sahih annahu yuftiru bidzalika. Yang demikian adalah hijamah tersebut membatalkan puasa. Ini pendapat yang pertama yang membatalkan puasa. Kemudian perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, idza ihtajama as-shaimu, kalau seandainya seorang yang berpuasa pada siang bulan Ramadan, ihtajama, dia berbekam. Wa dhahara minhu dam, kemudian muncul darinya apa? Darah. Fa innahu yuftir. Maka sesungguhnya yang demikian membatalkan puasanya. Ini pendapat yang membatalkan puasa. Dalilnya. Dalil pendapat pertama, an Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu, dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, aftaral hajimu wal mahjum. Aftar itu batal puasanya. Al-hajim yang membekam, wal mahjum yang dibekam. Ini hadis sahih. Ya. Kenapa bisa kuat pertentangannya? Artinya perbedaan pendapatnya kuat. Karena di sana sama-sama hadis sahih yang disebutkan. Kalau seandainya hadis sahih ketemu hadis dhaif, sudah selesai. Tidak kuat perselisihannya. Ini hadis sahih ketemu dengan hadis sahih. Bisa dipahami? Baik. Insyaallah. Tadi dalil dari pendapat pertama. Sekarang penyebabnya. Perhatikan, kenapa bisa batal kelayan bekam? Yang pertama, membuat kelayan bekam menjadi lemah setelah dibekam. Ini yang menyebabkan yang dibekam menjadi batal. Yang kedua, terapis bekam bisa batal puasanya. Kenapa? Karena alat yang dipakai pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tanduk, ya, bukan samora, bukan kangzu. Ketika pembekam menjedot darah, maka darah yang masuk ke dalam tenggorokan dapat membatalkan puasa. Jangankan darah, ya, minum aja sampai tidak dalam keadaan tidak lupa, ya. Minum aja membatalkan puasa, apalagi darah. Itu penyebab batalnya puasa orang yang dibekam dan orang yang membekam. Kita lanjut ke pendapat yang kedua. Pendapat yang tidak membatalkan puasa ataupun saum.
Ini pendapat ulamanya. Pendapat ulama diantaranya Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Nah, ini masdarnya, sumber-sumbernya di sini. Dalilnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun. Ya, beliau berbekam dalam keadaan puasa, saum. Berbekam ya berarti beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi pasiennya, bukan yang membekam. Dapat dipahami? Ya. Solo Ustaz. Nah, kita bahas pembahasan pendapat. Kita bahas jawabannya dulu terhadap pendapat yang pertama. Hadis Ibnu Abbas datang setelah hadis sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Paham? Hadis Ibnu Abbas apa tadi? Ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun. Ini datang setelah hadisnya Shaddad bin Aus, yaitu apa? Aftaral hajimu wal mahjum. Yang kedua, hadis Shaddad bin Aus datang pada tahun 8 Hijriah. Kemudian datang yang hadis Ibnu Abbas setelahnya itu di tahun 10 Hijriah. Itu apa? Ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun. Hadis Ibnu Abbas yang keempat. Perhatikan, hadis Ibnu Abbas yaitu ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun memansukhkan hadis Shaddad radhiyallahu anhu. Mansukh itu menghapus, nasikhun yang menghapusnya. Jadi di sini ada dua istilah, nasikhun wal mansukh. Nasikh penghapus, mansukh yang dihapus. Yang dihapus datang pada tahun 8 Hijriah. Wan nasikh, dan yang menghapusnya datang pada tahun 10 Hijriah, yaitu hadisnya Ibnu Abbas, ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun. Sampai sini bisa dipahami? Lanjut. Syukur Ustaz. Kemudian masih pembahasannya. Ini berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Fa in kana thabitaini, kedua hadis tersebut adalah sabit sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Aftarul hajimu wal mahjum. Yang pertama. Yang kedua, ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Kata beliau, Imam Syafi'i rahimahullah, fa hadithu Ibni Abbasin nasihun. Maka hadisnya Ibnu Abbas adalah sebagai penghapus hadis yang sebelumnya. Nasihun. Ya. Fa hadithu Ibni Abbas nasihun. Nah ini fa hadithu Ibni Abbas nasih. Hadisnya Ibnu Abbas sebagai penghapus hadis sebelumnya. Wa hadithu iftarul hajimi wal mahjumi mansukhun. Dan hadis iftar batalnya orang yang membekam dan orang yang dibekam adalah mansukh, terhapus oleh hadis setelahnya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini perkataan siapa? Perkataannya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sampai sini ada yang ada pertanyaan atau nanti aja diakhirkan? Nah, kesimpulan. Hijamah di siang hari di bulan Ramadan.
tidak membatalkan puasa. Ketika tidak membatalkan puasa, tapi ingat, hijamah tersebut sifatnya apa? Melemahkan. Membuat orang yang dibekam menjadi lemah. Apalagi zaman dahulu. Nah, jangankan zaman dahulu, di zaman waktu kita masih di Madinah saja, ada sebagian teman kita dari Eropa itu bilang, saya pernah dibekam di klinik bekam ini, masih pakai syartoh, ya, bukan pakai jarum. Jadi ketika syartoh ini, mereka itu terlalu dalam, ya. Ketika terlalu dalam, otomatis apa? Darah yang keluar, darah yang kotor dan darah yang bersih itu keluar, menyebabkan apa? Lemah, ya. Itu yang terjadi di zaman sekarang, masih di zaman sekarang. Nah, pendekatannya apa? Di zaman dahulu ada kemungkinan juga apa? Syartohnya itu terlalu dalam. Makanya apa? Benar-benar apa? Menyebabkan yang dibekam itu lemah. Teman saya saja pernah dibekam di salah satu klinik bekam di Madinah sampai pingsan, ya, sampai karena apa? SOP-nya nggak punya, ya alhamdulillah kita sendiri sudah punya SOP tersendiri di PBI itu, ya. Jadi yang keluar hanya darah kotor. Adapun yang lainnya di luar itu ketika masih di Saudi kita dapati ada yang pingsan karena pakai metode syartoh dan itu pun kedalaman. Nah, ini tidak membatalkan puasa, kan, tapi diingat di sana bekam itu melemahkan kondisi, menjadikan lemah kondisi pasien. Yang kedua, sebaiknya dilakukan di malam hari agar menghindari lemahnya klien setelah dibekam. Ini ada perbuatan sebagian sahabat juga. Baik. Ini kesimpulan yang tadi sudah kita bahas. Hijamah yang di siang hari, hijamah di siang hari tidak membatalkan puasa ataupun saum. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, ihtajama Nabi SAW wa huwa shaimun. Nabi SAW berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Kemudian yang kedua, sebaiknya dilakukan di malam hari. Nah, ini bagian asar sahabat, ya. Kana jama'atun minas sahabati, sebagian para sahabat yahtajimuna lailan, mereka berbekam di malam hari, fis saumi, pada bulan Ramadan. Min Ibnu Umar, di antaranya ada Ibnu Umar, Abbas dan Ibnu Abbas, Abu Musa al-Asy'ari dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Ini sebaiknya dilakukan di malam hari. Kemudian contoh para sahabatnya, di antaranya ada sahabat Ibnu Umar, karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu yahtajimu wa huwa shaimun, pernah berbekam dalam keadaan beliau puasa. Kemudian beliau meninggalkannya karena apa? Melemahkan orang yang berpuasa di siang hari. Maka yahtajimu bil-lail, maka beliau mengganti bekam di siang hari menjadi di malam hari. Ini asar Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini perkataan Ibnu Abbas. Pembatal saum adalah apa saja yang masuk ke dalam tubuh, bukan yang keluar. Yang ke dalam tubuh kita ketahui apa? Makan dan minum. Itu minum. Dan keluar dari tubuh yaitu darah bekam. Ya. Adapun perkataan Ibnu Abbas bukan hukum secara mutlak, karena ini Ibnu Abbas sendiri lagi membahas tentang berbekam di siang hari, apakah batal atau tidak. Kata beliau apa? As-saumu mimma dakhala wa laisa mimma kharaja. Saum itu yang membatalkannya mimma dakhala, yaitu apa-apa yang masuk ke dalam mulut dari makanan, dari minuman, wa laisa mimma kharaja, dan bukan dari yang keluar. Nah, mohon maaf, ini seperti apa? Kentut. Kentut pun bukan pembatal puasa, ya kan? Ini Ibnu Abbas
perkataan Ibnu Abbas lagi membahas apakah puasa apakah hijamah membatalkan puasa. Dan di sana ada pembatal puasa dari segi apa? Mimma kharaja, yaitu darah haid itu membatalkan puasa. Wanita yang haid tidak boleh berpuasa. Adapun perkataan Ibnu Abbas sini lagi membahas tentang apakah bekam tersebut, apakah hijamah tersebut membatalkan puasa atau tidak. Baik, sudah sampai sini. Allahu a'lam. Kesimpulannya bahwasanya hijamah di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Adapun sebaiknya dilakukan di malam hari. Kalau ada yang sakit, ya dibekam di siang hari boleh saja karena tidak membatalkan puasa. Ini pendapat yang kami pegang. Allahu a'lam. Fadhil Ustaz. Fadhil Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, barakallah. Jazakallah khair ilmunya, Ustaz. Simak ya beberapa materi yang luar biasa dari Ustaz Mulyan. Semoga menambah hasanah ilmuwan. Apaan Ustaz Hendi dinyalakan lagi tadi anak mute all. Oh, berarti antum suaranya tuh yang nut-nutan. Kecil. Bukan ada suara sambungan apa gitu. Nah, udah bagus. Bunyi lagi. Bunyi lagi tuh Kang. Cek. Bagus, Ustaz. Aman. Masih ada nut-nut gitu. Oh. Nah, sekarang sudah bagus. Sudah. Ada lagi. Ada lagi. Headset atau apa yang nyambung atau casan atau apa, coba dicek. Nggak ada yang nyambung. Nggak ada yang nyambung ya. Di yang lain gimana? Apakah memang sama ada suara tut gitu? Sama Ustaz, sama. Silakan Kang Edi dicoba lagi. Dan kesempatan hari ini kita menyimak ya, semoga pesan ilmuwan kita semuanya. Dan selanjutnya adalah mungkin kata ya dari Pemda. Kang Edi mohon maaf, itu dekat laptop nggak? Kalau dekat laptop jauhkan laptopnya. Ini nggak pakai laptop ya? Ya. Enggak. Ya, segi waktu sudah dapat kami persilakan. Dari kata jabat. Baik sahabat-sahabat, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sama-sama ya udah menyimak tadi paparan dari Ustadz Mulyan ya. Alhamdulillah. Insya Allah, bentar di mute all dulu ya. Ya, mohon maaf dan mohon izin ya. Kita di Pemda Jabar sedang mencoba ya mengadakan sebuah Zoom yang pengennya sih fokus membahas kita mengenai hadis ya, karena hadis ini merupakan pondasi awal dari kita bergerak. Sahabat yang muliakan, kalaulah bekam tidak ada sumbernya dari hadis,
maka bekam ini akan menjadi seperti ilmu yang lain. Ilmu yang lain gimana? Ilmu yang hari ini bisa disebut benar, tapi ke depan bisa jadi ilmu tersebut sudah kadaluarsa. Ya, kadaluarsa. Tapi dengan adanya hadis, maka menjadikan maka menjadikan bekam ini adalah sebuah kesimpulan yang paten, yang berlaku hatta yaumil qiyamah, sampai ke hari kiamat. Dan inilah yang membuat kita semua hadir, kita semua siap menjadi para pejuang-pejuang bekam penyampai sunnah ini, karena ada kabar gembira bagi kita. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, ma'ifil jannah, kata Rasulullah, bersamaku di surga. Ya. Jadi seorang bekam, jadi pengurus perkumpulan bekam, ya, itu tidak digaji. Bahkan kita sering mengeluarkan untuk baksos kemana-mana itu dari sudukuna juyubuna. Saku kita adalah sumber untuk biaya dana dakwah kita. Kenapa? Karena kita yakin mudah-mudahan dari waktu yang kita korbankan, dari harta yang kita sisihkan, kemudian sampai ini bekam ini kepada umat Nabi kita, umat Muhammad, dan mereka gini ya bekam teh, dan mereka mendengarkan hadis bekam, kita sangat berharap semoga dakwah yang sederhana ini menjadi wasilah salah satu pintu turunnya syafaat Rasulullah SAW kepada kita. Sahabat yang muliakan, mohon izin di sini tentunya banyak para ahli, ya, guru-guru dan semua. Ya hanya saja kita saling melengkapi saja, saling berbagi saja. Kita belajar kepada sebuah kisah yang namanya Isra Mi'raj yang sudah beberapa hari ini bulannya, yaitu bulan Rajab, udah habis ya. Sekarang sekitar tanggal 4 Rajab. Saat Rasulullah SAW menyatakan bahwasannya beliau dalam satu malam sudah diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha mendapatkan sebuah tugas sholat 5 waktu. Tak sedikit umat Islam yang tadinya mereka percaya kepada Rasulullah, hatinya menjadi ragu. Bahkan mendengar olok-olok dari orang-orang kafir yang menyebutkan tuh kan, terbukti kan Rasulmu itu gila. Sebagian mulai ragu terhadap keimanannya. Namun tatkala Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan berita bahwasannya Rasulullah SAW dalam satu malam pernah di-Isra Mi'rajkan, menembus batas ruang dan waktu, dalam satu malam sudah pergi ratusan kilometer ke Al-Aqsa, ribuan kilometer jarak tak terhingga ke Sidratul Muntaha. Apa yang beliau katakan? Lebih dari itu saya yakin. Karena yang ngomong Rasulullah dan yang memberangkatkan adalah Allah. Sahabat muliakan, untuk Isra Mi'raj saya yakin semua umat Islam meyakini tentang adanya Isra Mi'raj. Tapi bisakah kita memperlakukan sabda Rasulullah SAW ini ke dalam hadisnya? Bahwasannya dalam hadis yang sangat sahih, Rasulullah mengatakan inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Pengobatan yang terbaik yang kalian lakukan adalah berbekam. Nah, maka kita akan melihat ada orang yang berkata nanti, ya itu kan bekam zaman dulu. Pengobatan sekarang kan sudah lebih modern. Atau kita menjadi orang yang seperti Abu Bakar. Kalau Rasulullah berkata, saya yakin sampai kapanpun, sampai hari kiamat pun,
bekam akan tetap. Ya jadi kalau ron, kurang kira-kira nah, ini masalah nah, agama mati, pakai masker pen, Ya. Ini mudah-mudahan keimanan kita seperti keimanannya Abu Bakar. Di mana ketika Rasulullah SAW bersabda, tak ada satupun teori yang bisa menghentikan keimanan kita. Bahasanya bekam ini adalah akan menjadi pengobatan terbaik sampai akhir zaman. Maka dari itu, yakinlah kita. Kita mengamalkan bekam. Kita mendakwahkan bekam. Ini adalah mengamalkan dan mendakwahkan sunnah. Ya. Sehingga dengan keimanan yang yakin di dada kita, tak ada satupun yang bisa menghentikan perjuangan ini. Mungkin kalau orang yang masih ragu dengan bekam ini, mohon maaf. Masya Allah, ya iklannya banyak ya, mohon maaf ya. Baik, sahabat-sahabat, ini sampai lupa sampai di mana nih tadi. Ya, baik. Hari ini kita alhamdulillah ramai sekali pembahasan dari medis